Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak sekalian. Kembali lagi bersama saya Pak Dian Pramana Putra dalam matematika wajib, yaitu tentang kaidah pencacahan atau kombinasi. Ya, jadi kaidah pencacahan yang pertama itu sudah kita pelajari tentang aturan perkalian dan penjumlahan, kemudian tentang permutasi, dan yang sekarang tentang kombinasi. Nah, kita bahas sedikit apa itu kombinasi. Kombinasi itu adalah banyaknya cara memilih unsur tanpa memperhatikan urutan. Bedanya dengan permutasi, kalau kombinasi ini nggak diperhatikan urutannya. Waktu di permutasi itu berlaku AB tidak sama dengan BA. Ya, jadi si A duluan tidak sama dengan B duluan. Tapi di kombinasi, itu dia perbedaannya ya. Tapi di kombinasi itu AB sama saja dengan B. Jadi yang penting A berpasangan dengan B. Nah, gitu. Itu saja. Jadi tidak peduli siapa yang duluan. Yang penting mereka berpasangan. Jadi dihitung satu. Pada kombinasi A berpasangan dengan B dihitung satu. Sedangkan pada permutasi A berpasangan dengan B dihitung dua. Nah, itu dia ya. Oke, rumusnya, rumus kombinasi itu sendiri ya. C N R. Nah, jadi bisa dia simbolnya seperti ini, bisa juga simbolnya CNR, ya. Cara memilih R unsur dari N unsur ya, N yang besar, N yang kecil ya. Bisa seperti ini, bisa juga C, N, R, bisa juga seperti ini, N, R. Nah, jadi simbol kombinasi banyak ya, ada 4. Ya, rumusnya tapi tetap sama, yaitu sama-sama N faktorial per N kurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, ini dia rumusnya. Oke, langsung kita masuk ke contoh. Misalnya, berapakah kombinasi 82 misalnya. Kombinasi 82 bisa kita cari berdasarkan rumus, yaitu 8 faktorial per 8 kurang 2 ya, berarti 6 faktorial dikali 2 faktorial. Sehingga kalau kita jabarkan, 8 faktorial itu adalah 8 kali 7 dikali 6 faktorial per 6 faktorial dikali 2. Jadi kenapa saya berhenti di 6 faktorial? Supaya nanti bisa coret dengan yang di bawah. Ya, saya coret seperti ini. Tinggallah si 8 kali 7. Ya, atau boleh juga 8 dibagi 2. Setelah 4, 7 kali 4 yaitu 28. Nah, contohnya lagi, bagaimana jika saya tanya kombinasi 86? Ya, kombinasi 86 berdasarkan rumus yang di sini tadi ya, di rumusnya, rumus kombinasi. Nah, jadi rumusnya adalah 8 faktorial per 8 kurang 6 ya, 2 faktorial dikali 6 faktorial. Sehingga kalau kita jabarkan sama dengan yang di atas ya, berarti 28. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini 8 kali 7 bagi 2 di sini. Nah, tadi. Jadi kesimpulannya kalau kamu perhatikan hasilnya sama ya. Jadi setiap kombinasi N2 itu akan sama nilainya dengan kombinasi N kurang 2 yang sama-sama N dikali N kurang 1 per 2. Nah, ini rumus cepat untuk menghitung kombinasi yang khusus R-nya 2 atau selisih 2 dengan N-nya. Nah, gitu ya. Sebagai contoh, kalau gitu kombinasi 102 bisa kalian cepat, berarti adalah 100 dikali 99 per 2. Seperti itu. Ini sama halnya dengan kombinasi 198. Karena 100 dengan 98 selisih 2.
Berarti samalah hasilnya, yaitu 100 dikali 99 per 2. Gitu ya. Itu rumus cepat kombinasi 2 atau selisih 2. Kemudian khusus untuk kombinasi N1 itu sama dengan kombinasi N kurang 1 ya. Itu yang hasilnya sama dengan N, ini rumus cepatnya saja ya. Kemudian saya berikan rumus cepatnya. Kemudian kombinasi NN itu sama dengan 1. Ya, atau ini sama dengan kombinasi N0 ya. Kombinasi N0 itu sama dengan 1 juga nilainya. Gitu. Oke, kemudian kombinasi, ya ini di kombinasi juga kamu harus tahu bahwa kombinasi NR itu sama dengan kombinasi N kurang R. Nah, ini dia ya. Kita main rumus cepat-cepat dari, kita main cepat-cepatan dari rumus cepat ya gitu. Misalnya kombinasi 10-1 itu nilainya sama dengan kombinasi 10-9, yaitu sama dengan 1. Kemudian kalau kombinasi 5-5, ya ini sama nilainya dengan kombinasi 5-0, yaitu sama dengan 1. Kemudian kalau ini kombinasi 10-6 itu sama dengan kombinasi 10-4. Atau ini nggak ada rumus cepatnya, tapi ini nilainya sama. Gitu. Bisa kita ketahui nilainya sama, tapi rumus cepatnya nggak ada. Kalau dia 4 atau selisih 4, pakai rumus dasar kombinasi. Ya, ini contoh bagian pertama. Sekarang untuk contoh bagian kedua. Misalkan diketahui ya, misalkan diketahui kombinasi N kurang 3, 2 itu sama dengan 36 misalnya. Berapakah nilai N yang memenuhi? Oke, misalnya begitu. Jadi kita ikuti rumus ya, bahwasanya kombinasi N kurang 3, 2 gitu ya, adalah N kurang 3 faktorial per N kurang 3 kurang 2. Berarti N kurang 5 gitu ya. Faktorial dibagi 2 dikali 2 faktorial. Kombinasi N kurang 32 diketahui di soal adalah 36. Berarti 36 sama dengan N kurang 3 ini saya jabarkan. Jadi N kurang 3, habis itu kurang 1 jadi berapa? Iya, N kurang 4, baru kurang 1 lagi, berarti N kurang 5 faktorial. Saya berhenti di sini. Kenapa? Karena saya mau matikan sama yang di bawah. Berarti N kurang 5 faktorial yang di bawah nanti bisa habis. Ya. Jadi, oleh karena sama, ini bisa kita coret. Sehingga tinggal 2. 2 dikali 36 adalah 72. Itu sama dengan dikaliin, berarti N kuadrat dikurang 7N tambah 12. Ya, kita satuin ruasnya, berarti N kuadrat dikurang 7N. N kuadrat per N kuadrat dikurang 7N, baru dikurang, berapa tuh? 70 dikurang 12, 60 ya. Sama dengan 0. Kita faktorkan. Kita faktorkan di sini N dan N. Berapa kali berapa? 60 dijumlahin 7. Iya, berapa tuh? 12 sama 5 ya. 12 sama 5.
Berarti di sini negatif, di sini positif. Maka dapatlah di sini N sama dengan 12, di sini N sama dengan negatif 5. Yang mana yang kita pilih? Iya, yang 12 ya, karena N itu adalah bilangan asli. Ya ingat ya, N ini adalah bilangan asli. N adalah bilangan asli. Bilangan asli itu enggak ada yang negatif. Berarti ini tidak memenuhi. Itu jawabannya N sama dengan 12. Gitu ya. Baik, yang berikutnya ada soal UN tahun 2014 ya. Kita baca sebentar. Katanya jika setiap dua zat kimia yang berbeda dicampurkan menghasilkan zat kimia baru. Jadi ada dua zat baru, dua zat dicampurkan ya, dua zat menghasilkan zat kimia baru. Maka dari 5 zat berapa banyak yang baru? Nah, jadi yang 5 itu misalnya ada A, B, C, D, E misalnya. Nah, mereka berlima ini mau berpasangan dua-dua. Nah, berarti bisa A ke B, A ke C, A ke D, A ke E, bisa B ke C, B ke D, B ke E, C ke D, C ke E, D ke E. Ah, itu kalau manual bisa ya. Itu kalau ada banyak susah. Nah, jadi cara cepatnya adalah kombinasi, mau pilih 2 dari 5 unsur. Berarti kombinasi 52. Cara cepat kombinasi 52 tadi mana ini? Ini di bawah ya, kombinasi N2. Langsung aja N kali N kurang 1 per 2, maka jawabannya langsung 5 dikali 5 kurang 1, 4 per 2. 20 dikurang 2, 20 dibagi 2, berarti jawabannya 10. Gitu. Oke, nah kasus kombinasi 2 begini ya, kasus kombinasi kedua gini, itu terjadi juga pada jabat tangan. Pada jabat tangan. Itu kalau orang berjabatan tangan kan antara 2 orang ya, nggak bisa 3 orang saling berjabatan. Nah, 2 orang berjabatan tangan. Nah, kalau kombinasi jabatan tangan itu juga kombinasi N2. Berapa orang misalnya? Ada 10 orang berjabat tangan, berarti 10-2. Kemudian bisa juga main pertandingan catur. Ya. Pertandingan catur, apalagi misalnya permainan bulu tangkis tunggal. Gitu ya. Dan sebagainya yang itu yang dia berkompetisinya dua-dua pertandingan. Gitu ya. Atau kejadian. Gitu. Oke, ini kejadiannya ini kombinasinya sama ya, kombinasi 2. Sama dengan kasus UN 2014 ini. Baik, kita beralih ke UN 2014 berikutnya. Di paket yang berbeda ini ya. Nah, jika pertanyaannya kita baca dulu, seorang siswa harus mengerjakan 5 dari 7 soal, tetapi nomor 1 dan 2 harus dikerjakan. Banyak pilihan yang mungkin adalah, nah jadi ada 7 soal nih ceritanya. Soal nomor 1 sampai 7. Nah, dia harus mengerjakan 5. Wajib mengerjakan 5. Tapi nomor 1 dan 2 harus dikerjakan. Jadi 1 dan 2 ini nggak bisa dipilih lagi. Jadi 1 dan 2 ini udah mau nggak mau harus dipilih. Nah, jadi dari 5, dia bisa milih berapa lagi? Iya, 3. Ya. Kan dia harus ngerjain 5 tuh. 2 harus sudah dipilih. Jadi kan mau pilih 3 lagi. Mau pilih 3 lagi, dia mau pilih 3 lagi dari berapa yang tersisa ini? Dari 5. Ya, dia mau pilih 3 dari 5. Berarti rumusnya kombinasi 5, 3. 5 dengan 3 selisih 2 kan? Iya, jadi langsung aja 5 dikali 4 per 2. Berarti dapatnya 10. Lupa, tadi kan kombinasi 2 aja. Lihat ini rumusnya. 2 atau selisih 2. Nah, ini seperti ini, 198. Berarti karena 5 dengan 3 selisih 2, jadinya 5 kali 4 per 2 juga. Jawabannya bisa cepat ya. Oke, enggak begitu susah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola putih. Kita tulis dulu ya. Ada 6 bola merah, kemudian ada 4 bola putih. Dari dalam kotak diambil 3 bola sekaligus. Nah, ini mau kita ambil 3 bola sekaligus. Banyak cara pengambilan sedemikian sehingga sedikitnya terdapat 2 bola putih. Sedikitnya 2 bola putih.
Berarti kemungkinannya apa-apa gitu. Kemungkinannya yang pertama adalah paling sedikit 2 putih. Berarti 2 putih, 1 merah. Kemudian atau apalagi? Apalagi kemungkinannya adalah tiga-tiganya putih. Ya, karena paling sedikit 2 putih. Paling sedikitnya 2 putih. Berarti bisa 2 putih, bisa 3 putih. Nah, bagaimana memilih 2 putih dari 4 putih? Berarti ini kombinasi 4-2. Dikali mau berpasangan dengan, ini dia. Ya, 2 putih dan. Ini kata hubungnya di sini dan. Jadi nanti ada di peluang ada kata-kata pamungkas ya. Di sini dia dan, kata penghubungnya dan, di sini kata penghubungnya atau. Jadi kalau penghubung dan itu dikali. Ya. Contohnya 2 putih dan 1 merah. Dan itu biasanya kejadian dalam satu kejadian sekaligus. Kalau atau ini kejadian yang tidak sekaligus. Jadi dia bergantian. Kalau ini dua, kalau dan kata hubung dan itu kejadiannya serempak. Gitu. Seketika bersamaan. Gitu. Nah, jadi makanya dikali. Kemudian kombinasi memilih 1 merah dari 6 merah, berarti 61. Ini kita kerjain dulu ini 42 ya. Ini kombinasi 42 berarti 4 kali 3 per 2. Ya, kemudian dikali. Nah, ini kombinasi 61 tadi adalah 6 ya. Ini langsung cepat aja di sini tadi. Kombinasi N1 jawabannya N. Ya. Jadi dapatnya ini coret 3 ya. Jadi dapatnya 12 kali 3, 36. Nah, atau itu ditambah. Nanti ditambah hasilnya dengan ini. Kombinasi putih 4, monggo diambil 3. Berarti kombinasi 4, 3, selisih 1. Itu jawabannya langsung 4. Gitu. Berarti 36 tambah 4 sama dengan 40. Itu jawabannya C. Ya, kombinasi selisih 1 atau kombinasi 1 jawabannya di atas. Oke. Soal terakhir, berapa banyak diagonal bidang pada bangunan persegi 6? Nah, ini kita coba explore dulu ya. Seandainya ada 6 titik, ya, segi 6. Itu bisa kalian lihat seperti ini. Anggap saja ini segi 6 beraturan. Mau nggak beraturan pun nggak apa-apa ya, ini segi 6. Nah, jika segi 6 ini kita beri nama segi 6 ABC, DEF. Ya, 6 ABCDF, maka diagonalnya itu adalah yang ini. Nah, diagonal. Jadi membuat garis dari 2 titik. Menyatukan 2 titik dengan 1 garis. Nah, tapi dengan yang tidak berdekatan. Jadi A ke B bukan diagonal, A ke F bukan diagonal, tapi A ke C, A ke D, A ke E. Itu diagonal. Kemudian B siapa lagi? Nih, ya, ini diagonal. Diagonal. Ini diagonal. Kemudian mana lagi tuh? Nih. Lagi. Sudah semua belum ya? Ini belum. Tuh, lepas semua ya. Ada berapa diagonal? Iya, coba kamu hitung manual ya, ada berapa? Coba kita ulangi. Ada berapa ini? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya, dia ada 9 diagonal kalau dia segi 6. Ya, kalau dia segi 6, maka diagonalnya ada 9 buah. Oke. Ini kalau dia yang sedikit, kalau banyak gimana caranya? Nah, kita mau eksplorasi rumus dari yang sedikit ini ya. Gimana caranya? Caranya, coba perhatikan di sini menghubungkan 2 titik. Ya sih? Ada berapa banyak titiknya? Semua dihubungkan 2-2. Berarti
memasangkan atau memasangkan 6 titik, ya kan, 6 titik A, B, C, A sampai F, 6 titik ke masing-masing 2 titik. Ya kan? Berarti kalau ada 6 titik mau dipasangkan dua-dua, maka jawabannya kombinasi 62. Cuman kombinasi 62 itu termasuk si AB, AF. Yaitu AB, AC, AD, AE, AF. Nah, itulah kombinasi 62. Termasuk BC, termasuk CD, DE, EF, FA. Sementara yang kita butuhkan yang kuning aja. Berarti ini harus dikurang dengan yang hijau. Berarti dikurang 6. Yang hijau ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak percaya coba kita cek. Ya, kombinasi 62 itu adalah 6 dikali 5 per 2. Baru dikurang 6. 6 kali 5, 30 dibagi 2, 15. Berarti 15 dikurang 6 adalah 9. Jadi, kalau misalnya ada berapa, jadi kesimpulannya banyak diagonal bidang. Jadi kesimpulannya adalah seperti ini, banyak diagonal bidang pada bangun datar segi N, ya, segi N adalah yaitu kombinasi N 2 dikurang N. Jadi kalau segi 100, ya tinggal kamu gantikan aja N-nya dengan 100. Maka itulah banyaknya diagonal bidang pada segi 100. Baik, sampai sini dulu ya untuk penjelasan tentang kombinasi dari mulai rumus dasar, ya kita review kembali dari mulai rumus dasar, kemudian otak-atik rumus, ya, sampai dengan soal yang keseharian yang berhubungan dengan kombinasi. Baik, apabila ada yang mau ditanya, silahkan kalian, ada atau belum paham, silahkan kalian lagi ulangi lagi video ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam menjawab soal kuis dan latihan. Ya, semoga kita kembali dalam keadaan yang normal ya, terbebas dari pandemi, tetap jaga protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.